jumpa lagi dengan gue, Dedi Bedol. Saat ini gue berada di Pertokoan Pesona Kauripan 1. Nah, di Pesona Kauripan 1 ini sudah terbangun hampir sekitar 4.200 unit. Dan di sini pertokoan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat yang tinggal di Pesona Kauripan 1. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan melihat apa aja pertokoan yang sudah ada di Pesona Kauripan 1. Dan kebetulan di area pertokoan ini kita buat untuk kantor pusat dari Pesona Kauripan Group. Nah, kita akan jalan-jalan melihat teman-teman yang ada di kantor Pesona Kauripan dan apa aja yang bisa mereka kerjakan. Yuk kita jalan-jalan, jangan kemana-mana, tetap pantau terus channel gue dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Halo, jumpa lagi dengan gue, Dedi Bedol. Nah, di sini teman-teman sudah ada Pesona Gym, jadi disediakan untuk teman-teman yang ingin berolahraga. Jadi kita siapkan di sini untuk area gymnya di sini. Nah, ini untuk gymnya teman-teman. Jadi nggak perlu jauh-jauh teman-teman untuk berolahraga. Kita sudah siapkan untuk arena gymnya. Dan ini ada sampai ke lantai 2. Nah, di depan sana itu adalah perkantoran. Jadi Pesona Kauripan Group itu punya kantor pusat di sini. Nah, untuk sebelah sana itu akan dibuat klinik Pesona Kauripan Medika. Dan kita akan melihat Kauripan Center yang ada di depan saya sini. Nah, ini adalah Kauripan Center yang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Pesona Kauripan 1. Jadi teman-teman gak usah jauh-jauh untuk berbelanja kebutuhan pokok, jadi tinggal ke Kauripan Center ini. Dan sekarang kita akan melihat kegiatan teman-teman yang ada di kantor pemberkasan. Nah, di depan saya ini adalah kantor pemberkasan. Jadi teman-teman yang sudah melengkapi berkas jangan khawatir, karena teman-teman kita di sini. Halo, pada ngapain? Hah? Pemberkasan. Pemberkasan. Nah, jadi teman-teman yang sudah melengkapi berkas di Pesona Kauripan, untuk yang di Pesona Kauripan 3 jangan takut, karena di sini tim kita akan memberikan informasi jika ada emang perlengkapan dari pemberkasan itu ada yang kurang. Nah, di sini kita lihat. Halo Mbak Del, Mbak Dede. Nah, ini Kak Has nih dan Mas Riko. Nah, kita akan melihat ke dalam sini. Nah, mungkin teman-teman pernah ditelepon sama yang namanya di sini banyak nih. Nah, ini adalah tim pemberkasan. Jadi yang tadi saya bilang, jadi berkas-berkas yang teman sudah kumpulkan di Pesona Kauripan 3 di sini akan kita rapihkan. Jadi di saat emang ada kekurangan dari berkas tersebut, di sini akan diinformasikan. Nah, ini Kak Butet di sini, Mbak Evael yang ini nih, yang sering telepon nih, ini Mbak Evael. Sini ada Mas Eka, Mas Ucok, dan banyak lagi di sini. Jangan sok sibuk, jangan kaku gitu loh, pada ngopi belum? Sibuk. Nah, inilah tim pemberkasan. Ya, sekarang kita akan jalan ke kantor sebelahnya. Ini khusus untuk legalitasnya. Ya Del, gua ke depan dulu Del. Nah, di sini kantor yang sebelahnya ini untuk legalitas. Jadi biasanya dari tim pertanahan itu
Nah ini ada Kiki. Wih, lu pada ngapain lu? Lu main game lu ya? Lu main game ya? Kagak dong. Nah biasanya di sini kan dari tim pembebasan itu sudah membeli tanah-tanah warga yang sudah dibeli, jadi dibikin SPH dan dari SPH akan dilegalkan. Nah ini tim legal di sini. Bro, jangan main game dulu. Lo sini dulu. Ki. Siap. Nah teman-teman di luar sana kan pengen tahu nih dari tim legal atau perizinan lo Ki ya? Ya. Nah apa aja Ki yang udah lo lakuin? Yang harus lo lakukan di legal ini? Untuk tahapan awal kan kita yang utamanya izin lokasi ya. Izin lokasi berkaitan sama aspek TGT. Setelah itu limpah ke set plan. Setelah set plan kita ngurus kayak izin, kayak UKLPL, amdalalin. Terus pil banjir udah diperlukan, rumija. Itu salah satunya harus dilengkapi. Jadi kalau dari salah satu itu tidak bisa dilengkapi berarti nggak bisa juga ya Ki ya? Nah yang pertama berarti izin lokasi dulu. Betul. Nah jadi kita dari tim pertanahan itu membeli tanah tapi belum tentu izin lokasi bisa buat perumahannya Ki ya? Makanya itu sebelum pembebasan kan kita lihat di RUTR. Di situ kan ada peruntukan tanahnya. Apakah bisa dibangun untuk perumahan, untuk penghijauan atau tanah kampungan, itu ada beberapa tipe yang harus memang bisa dibikin untuk perumahan. Kalau untuk pil banjir itu gimana? Maksudnya apakah area itu banjir apa enggak gitu maksudnya? Betul. Itu kan misalnya dari dinas. Misalkan nih kita ada lokasi yang memang di situ ada banjirnya nih. Di situ kan oleh pihak teknisnya di dinas berbanjir kan itu diarahkan untuk drainase pembuangan airnya kemana. Oh gitu. Jadi dipastikan lokasi yang Pesona Kauripan buat itu tidak banjir. Nah tuh teman-teman. Nah kita akan mencari lokasi-lokasi emang yang bukan cuma perizinannya bagus ya, tapi dilihat lagi banjir atau enggaknya. Nah itu. Ada yang perlu ditambahin lagi Mas Bro? Ya kalau bisa untuk perumahan subsidi di Pesona Kauripan, menurut saya itu perumahan paling terbaik. Karena kita udah menjual, karena kita dapat penghargaan penjualan terbanyak. Terbaik 2018, 19 dan 2020 ya. Inilah. Itu kan kita bukan menjual asal menjual. Pertama kan kita kualitas segala macamnya itu perizinan kita. Ya. Lu mau kemana? Lu belum gue tanya. Woi. Nah itu Puji. Jadi Puji itu lu bagian apa sih? Gue bingung di sini. Sini dulu. Dia bagian bikin kopi. Ini Anas. Nas, apa yang lu lakuin Nas? Jadi gue di sini bekerja sebagai di bidang pajak. Jadi mengurusi setelah ada rumah yang sudah dijual itu ada pajak yang harus dibayarkan kepada daerah dan negara. Jadi taat pajak ya. Jadi kita perusahaan taat pajak bro. Mantap. Mana Kiki? Gua ke atas dulu. Ada yang perlu tambahin? Apa? Udah itu aja? Jangan lupa ambil rumah di perumahan Pesona Kauripan. Marketing saya juga. Rifki ya. Marketing. Boleh nomor telepon. Nomor saya adalah 0853 222 77757. Nah, tapi tetap datangnya ke Dedi Iya. Bedol. Tukang kopi. Nah kita di sini ada. Nah ini di sebelah kiri ini ada untuk tim. Lu kemana sih cuy? Tim administrasi. Kebetulan lagi pada kemana? Pada kemana ini Teh? Lagi pada makan, istirahat. Oh gitu. Nah di sini adalah tim admin yang akan mengelola keuangan di Pesona Kauripan. Jadi teman-teman yang sudah booking fee, yang sudah bayar uang muka, nah di sini dikelolanya. Ya Teh, ya nggak? Ya. Nah, betul ini Teh siapa namanya? Firda. Teh Firda. Nah, di sini tim admin dari Pesona Kauripan Group. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana? Firda? Apa tuh? Apa ya? Semangat terus ya. Semangat terus. Gitu aja ya. Ya. Siap. Nah, kita akan jalan lagi ke lantai kedua. Jadi lantai 2 ini untuk tim pertanahan. Nah, tim pertanahan di sini. Nah di tim pertanahan sini, nah ini juga sudah pada kemana nih? Lagi pada istirahat ya? Assalamualaikum.
Nah, ini Bang Andi dan Bro Ferry di sini. Bang Andi. Ya. Nah, di tim pertanahan ini apa yang dilakukan di tim pertanahan Bang Andi yang pertama dilakukan? Yang pertama itu mungkin Yang jelas beli tanah, survei lokasi. Kemudian kita lihat di tata ruang masuknya PP1 atau berapa, baru kemudian survei lapangan. Survei lapangan. Nah, setelah survei lapangan ternyata emang izinnya sudah bisa, dan di saat emang lahannya bagus dari bebas banjir atau apa, kita beli ya Bang Andi ya. Pastinya. Nah biasanya kan dari warga itu kan namanya surat itu kan ada yang 2000 meter, ada yang 1000 meter kan gitu. Iya. Nah itu setelah kita beli itu kita jadikan apa di sini? Setelah kita input data semuanya lengkap, larinya ke Broyung, dia buat SPH. Nah Broyung. Nah ini dia Broyung. Gimana cara pembuatan SPH? Jadi dilihat dari apa aja biasa pembuatan SPH itu Broyung? Persil, riwayat tanah, lalu dibuat SPH, kecamatan, desa, lalu udah itu dibikin sertifikat induk. Dibikin sertifikat induk yang langsung diarahkan ke tadi ya, ke bagian legal bawah ya. Jadi tim pertanahan ini tugasnya cuma pembayaran tanah dari menyiapkan berkas dari berkas-berkas SPH, lalu udah siap, tinggal bikin sertifikat induk. Sertifikat induk ya. Oke, ada yang tambahin Bro Yung? Udah cukup. Di dalam ada siapa? Kosong ya. Nah sekarang kita jalan-jalan lagi ke, nah di sini bagian pajak di sini. Nah ini bagian pajak di sini. Halo Mbak. Oke. Di sini lagi ngerjain apa, Lupi? Ini Faktur. Jadi pajak perusahaan. faktur pajak perusahaan. Jadi faktur pajak perusahaan ini fungsinya apa, Mas Lupi? Fungsinya apa ya? Biar lebih tertib aja. Ya Pak, kenapa? Biar lebih tertib aja sama pajak. Lebih tertib pajak. Jadi perusahaan kita tertib pajak. Nah, yang dibayarkan pajak itu dari beberapa apaan aja item-itemnya Mas Lupi? Item-item itu sendiri ada pajak apa namanya? Tahunan, SPT tahunan ada. Itu dari rumah-rumah yang sudah laku maksudnya atau gimana? Sudah laku. Oh, jadi rumah yang sudah laku itu pajaknya masih dibayarkan oleh perusahaan sebelum balik nama atau gimana sih? Sesudah akad kredit, jadi pajaknya dibayarkan. Tapi setelah balik nama, misalkan pajak itu dibayarkan sama konsumen sendiri atau masih kita? Itu tergantung dari MOU awalnya. Awalnya. Gitu. Jadi pajak ini keseluruhan berarti ya? Keseluruhan, bukan cuma PBB aja berarti ya? Oh gitu. Ada lagi yang mau tambahin Mas Lupi? Intinya lebih apa ya? Percayalah sama perusahaan kita gitu. Pajaknya tertib, ada keuangannya juga tertib ya. tertib semua. Jadi kita pasti taat pajak ya, Bu Somi ya. Apalagi, nah ini pakar nih, pakar pajak di sini nih. Ada yang mau ditambahin lagi Bu Somi? Nggak cukup. Cukup ya. Nah di sini Bu Somi sebagai dosen yang akan mengajarkan, ke teman-teman yang ada di Pesona Kauripan ini untuk mengajarkan tentang pajak. Mungkin itu aja, Mas Lupi, Bu Somi, terima kasih. Nah di sini ini pajak-pajak di sini dicatat semuanya tahun 2019, 2020 di sini. Kita adalah perusahaan yang benar-benar taat pajak. Nah ini bagian legalitas juga nih, Bro Pinky. Ya. Ki, lu ngerjain apa Ki? Ini lagi proses balik nama PBB. Balik nama PBB. Iya. Jadi PBB itu dari atas nama perusahaan. Iya betul. Ke atas nama konsumen. Oh gitu. Ya, karena kan ketentuannya kan di tahun pertama kan memang harus nama PT dulu. Karena untuk proses pembuatan sertifikatnya. Nah, setelah dibalik nama, baru ini diserahkan ke konsumen. Setelah jadi berarti tahun pertama dibayarkan oleh perusahaan dan setelah jadi PBB-nya dikasihkan ke konsumen atau debitur. Berarti seterusnya nanti konsumen yang bayarin. Itu yang membayarkan. Karena itu kewajiban debitur. Gitu. Ada contoh yang udah jadi gimana Mas Pinky? Kayak PBB yang udah jadi ada nggak? Oh itu. Nah teman-teman, jadi seperti ini. Kalau ini sudah balik nama nih. Sudah balik nama. Jadi dari nama perusahaan ke atas nama debitur. Ini contohnya ini. Oh gitu. Ada lagi tambahin? Itu. Nah ini
Bro Fahri, Ai. Iya, lagi ngerjain apa ya? Sertifikat Bang, lagi update sertifikat. Update sertifikat. Iya. Nah, di sini sertifikat yang sudah jadi atau bagaimana? Ini sudah jadi nih sertifikat yang sudah jadi. Ini sudah jadi. Nah, ini udah balik nama hasil, maksudnya? Ya, udah balik nama. Jadi ini juga sudah balik nama, luar semua dan iniin. Jadi dari nama nama perusahaan menjadi ke nama subsidi 60. Oh, 60 dan udah atas nama Ya, debiturnya ya. nama debitur. Nah, untuk proses dari akad kredit sampai jadi sertifikat kira-kira berapa lama, Bro? Ya, kurang lebih 6 sampai 7 bulanan. 7 bulan, paling lambat setahun lah ya. Tahun lah paling lambat-lambatnya. Nah, setelah misalkan sertifikatnya jadi nih, itu diserahkan ke konsumen apa ke Bank BTN? Ke Bank BTN, kita cuma megang arsip. Megang arsip, Iya. jadi nggak diserahin konsumen ya? Nggak. Nah, diserahin ke konsumennya berarti kalau sudah lunas kalau ya, udah Bro? lunas tinggal ngambil ke bank. Kan buru-buru lunasin dah. Makanya buru-buru lunasin. Mungkin ada yang tambahin, Bro, untuk sertifikat. Untuk PBB, Oh, PBB. revisi PBB. Oh, revisi PBB. Nah, ini Pak Ogah nih. Ogah. Ini Bro Igun. Nah, Bro Igun ini lagi menyiapkan apa, Bro Igun? Balik nama juga PBB. Balik nama PBB. Terus Bagian kalau revisi ini balik nama. Revisi. Maksudnya revisi, maksudnya ada kesalahan atau gimana? Ada kesalahan. Oh. Kesalahan. Kita kalau ini kita urus lagi. Jadi misalkan di PBB itu ada kesalahan nama, Iya. tidak sama dengan KTP maksudnya Iya, ya? betul. Itu langsung direvisi kembali. Langsung. Jadi jika sudah diserahkan ke masyarakat atau ke konsumen, jadi emang sudah jadi ya, tidak ada kesalahan. Ada lagi, Bro, yang tambahin, Bro? Udah. Hah? Udah. Ini tim yang lain pada kemana? Yang lain lagi pada tugas keluar. Atau tugas keluar? Mungkin itu aja, Bro ya. Terima kasih. Nah, di sini ada Abah Karli, Pak Camat. Pak Camat. Pak Karli di sini kan. Nah, ini mumpung lagi ada, ini bagian pertamanan. Nah, ini bagian pertamanan nih. Jangan deket-deket tuh. Biar kelihatan ganteng ya. Pak Karli, di bagian pertamanan tuh apa sih pertamanan, apa yang dilakuin Pak Karli? Ya, membersihkan, terus merawat, nyiram. Berhubung musim kemarau sekarang agak kering, wajar-wajar aja, nggak keubur soal tamannya bukan sedikit, banyak. Jadi sepanjang jalan utama aja kan? Ya, sepanjang jalan. Kalau rawa jalan udah tanggung jawab warga ya? Iya. Oh gitu. Warganya bersih-bersih. Mantap Pak Camat. Nah, kita akan sambil keluar di sini. Nah, kalau di luar sini yang tadi kita lihat, ini adalah area pertokoan atau perkantoran dari Pesona Kauripan 1. Pesona Kauripan 1 dan Pesona Kauripan 2 sudah terbangun hampir sekitar 4.500 unit. Nah, ini untuk rumah-rumah subsidi yang sudah ditempati. Jadi rumah subsidi di sini lebih cepat dihuni karena kita mendahulukan masalah jalannya dan fasilitas untuk masyarakatnya sendiri. Jadi untuk masyarakat nggak perlu jauh-jauh, mau belanja kebutuhan pokok tinggal ke area pertokoan sini. Dan kita akan siapkan dari ATM-nya, dari tempat belanjanya, kliniknya, dan pusat olahraganya yang ada di depan saya sini. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman video terupdate dari saya. Nah, untuk teman-teman jangan khawatir mengajukan rumah subsidi di Pesona Kauripan karena kita dari tim legalitasnya, dari tim pertanahannya, dari tim pajaknya, dan dari tim legalitasnya kita akan memberikan yang terbaik buat teman-teman. Dan jangan lupa jika video saya bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share.